Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala yambaghi lan ora seyegya apa antakuna yen to ono apa awqatu kapira-pira wektu ira iku muhmalatan kosongake. Harusnya waktu itu jangan sampai kosong. Batas taghila mongko sibuk sapa sira fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu. Bima kelan barang ittafaqo kang metuki apa ma. Kaifa ittafaqo hale kaya apa metuki apa ma. Maksudnya setiap waktu itu gunakan untuk kesibukan yang kira-kira bermanfaat, yang bisa menjadikan lebih baik. Kaifa ittafaqo, dengan lebih baik seperti apapun modelnya, yang penting itu lebih baik gitu. Ittafaqo kaifa ittafaqo, yang bagus dalam bentuk apapun, intinya seperti itu. Gunakan waktu itu, jangan sampai kosong. Bal yambaghi, balik seyogya apa antuhasiba yen to ngitung-ngitung sapa sira nafsaka ing awak sira. Harusnya kita itu bisa menghisap diri kita sendiri, menghitung diri kita sendiri. Dihitung, maksudnya kita sebelum dihisap oleh Allah, kita hitung, kita hisap juga. Wa turattibalan ngurut-ngurutake sira auradaka ing pira-pira wiridanira. Dan diurutkan wiridan. Wiridan itu sesuatu yang baik dilakukan berulang-ulang. Sesuatu yang baik yang dilakukan berulang-ulang. Fi lailika dalam wengi ira, waktu malam, wa nahari kalan raina ira, dan waktu siang. Nah, siang hari diurutkan wiridan kita. Pekerjaan baik yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus. Wa tu'ayyina lan nemtokake sira likulli waqtin kadhe saben-saben waktu syughlan ing penggawean siji atau kesibukan siji. La tata'addahu, orang ngliwati sapa sira ing syughlan. La tata'addahu lan orang ngliwati sapa sira ing syughlan. Wala tu'athir lan ora ndinginake sapa sira ing syughlan fihi dalam waktu siwahu ing sakliyane syughlan. Artinya gini, jadi kita urutkan perbuatan baik kita, atau kita urutkan aurat kita siang malam, kemudian kita berusaha untuk setiap waktu itu diisi dengan kesibukan yang pasti. Setiap waktunya itu sudah jelas, jangan sampai waktu yang sudah ditentukan itu kemudian maju atau mundur gitu. Usahakan seperti itu. Jangan sampai la tata'addahu wa la tu'athiru fihi siwahu. Jangan melewatkan waktu kosong tanpa kesibukan yang sudah ditentukan, atau diajukan waktu itu dengan kesibukan yang selain yang sudah ditentukan. Jangan. Jadi benar-benar sesuai, ya, disiplin. Sesuai dengan apa yang telah direncanakan itu tadi, baik siang maupun malam. Kemudian fadhalika utai mengono tarot tuh untuk adanya tertibnya aurat ini iku tudhiru atau ikut tadhuru bisa jadi
nampak bisa jadi lahir apa barokatun berkah atau apa barokatul awqati berkahi bila-bila waktu, maka akan nampak keberkahan waktu. Ya, waktu kan semua punya jatah sama ya. Dari mulai Kanjeng Nabi Muhammad sampai kita semua itu jatah waktunya sama. Sehari semalam itu 24 jam. Cuma ketika waktu berkah itu dari 24 jam itu bisa digunakan untuk kebaikan apa saja. Tapi ketika waktu yang tidak berkah itu 24 jam tidak bisa melakukan kebaikan apapun karena nggak ada waktu. Itu bedanya ya, seperti itu. Maka berkah itu adalah hibatun minallah. Berkah itu adalah pemberian dari Allah SWT. Maka dengan aurat yang dilaksanakan setiap hari yang disiplin itu akan memunculkan keberkahan waktu, ini seperti itu. Fa'amma idza tarakta, maka napun nalikane ninggal sapa sira, ketika kita meninggalkan diri kita, nafsaka nyawak sira, meninggalkan sudan ing ameng-amengan atau anggur-angguran, muhmalan tegese den anggurake den kosongake. Maksudnya waktu itu kosong tanpa ada kegiatan apapun. Ihmalal bahaimi, hale koyo oleh nganggure rojo koyo. Rojo koyo di sini maknanya kebo atau sapi lah, sama saja. Seperti nganggurnya hewan ternak itu. La tadri, tegese ora ngerti sapa sira. Maksudnya kita tidak paham bima ada kelawan opo. Astaghilu ketunggul sapa sira fikuli waktu dalam saben-saben waktu. Kita bingung kita mau ngapain, kemudian melongo ya, atau kita ngelamun, tidak ada kegiatan apapun, nganggur, tidak ada hal yang dilaksanakan. Kalau sudah seperti itu ya bayang kodi mongko tadi hilang apa tadi entek habis apa aktaru aqatika lebih akeh waktu ira doian halika sia-sia, maka lebih banyak waktunya itu habis sia-sia. Karena nganggur, Pak Oko tuh hal utai waktu iro, padahal waktu kita iku umruka umur iro, waktu kita ya umur kita. Wa umruka utai umur iro iku roksu malika pokok bondo iro, dan umur kita ya harta pokok kita sebenarnya. Wa alaihi lan ing atase roksu mal tijaratuka utai dagang iro. Juga dengan roksumal, dengan umur kita berdagang. Berdagang maksudnya berdagang di sini kita akan menjadi orang yang robih, akan menjadi orang yang beruntung, atau justru yang hancur, yang kerugian. Wabihilan kelawan roksumalika wusuluka utawi tumeka ira ila naimi daril abadi, mari kenikmatan desane keabadian. Dengan roksumal, dengan umur itu juga kita bisa sampai kepada kenikmatan yang abadi, yaitu surga. Fi jiwarillahi, ing dalam tetanggan ing Allah Ta'ala. Ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fakullu nafasin mangkotewi saben-saben nafas. Nafas yang kita hirup. Min anfasika saking piro-piro nafas ira. Nafas yang kita hirup tiap hari. Nafas. Iku jauharatun mutiara, intan berlian, mutiara, sesuatu yang sangat berharga. Laki mata kang ora ono rega iku mawujud, nggak ada harga yang membandingi. Laha kadue jauharah. Idla badala krana rana liru iku mawujud lahu kadue nafas, karena tidak ada penggantinya. Nafas yang sudah kita buang, ya sudah itu. Nafas yang sudah kita ambil, kita buang, itu sudah nggak ada gantinya lagi. Nggak mungkin kita untuk mengambil nafas itu lagi. Maka kemudian itu disebut dengan roksumal. Maka kemudian ketika nafas kita tiap hari dihabiskan dengan sesuatu yang diisi dengan kebaikan, itu disebut dengan rabih. Ketika ibaratnya orang dagang, ya beruntung. Tapi ketika nafas kita habis, ya dalam satu hari itu digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya jadi orang yang kerugian. Fa'idha fata mengolani karena spot, maka ketika sudah hilang apa nafas,
wala auda lam qara balikum wajud lahu katu nafas. Maka nggak bisa balik. Kalau sudah lepas ya nggak bisa kembali lagi. Nafas yang sudah kita ambil, kita lepas, selamanya nggak mungkin bisa kita ulangi lagi. Itu memang ya seperti itu. Kita nafas lagi ya nafas baru lagi. Pala takun mongko aja ana sapa sira iku kal hamqa kaya pira-pira wong kang kumprung al maghrurina kang kebujuk kabeh, ketipu kabeh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kumprung. Kumprung itu artinya akalnya tidak jelas, yang tertipu. Alladzina yafrahuna, nyatanya wong akeh. Alhamqa al maghrurin itu alladzina nyatane wong akeh yafrahuna kang padha bungah-bungah sapa alladzina berbahagia fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina bi ziyadati amwalihim kelawan tambahe pira-pira bandane alladzina. Jadi jangan seperti orang-orang yang kumprung, orang-orang yang ketipu dengan tipuannya setan, yaitu orang-orang yang bersuka cita, bergembira dalam setiap hari ketika menambah harta. Ketika hartanya bertambah itu, wah senangnya luar biasa. Ma'anuqsoni a'marihim sertane sudane bila-bila umure alladzina. Padahal umurnya berkurang. Fa'ayu khairin mengkotawi indine kebagusan. Iku fi malin dalam bondo yazidu kang tambah apa mal. Wa umrin lan umur yang kusuk kang kurang apa umur. Ya nggak bagus ya gitu maksudnya. Hanya bagus bagaimana? Hartanya tambah tapi umurnya kan berkurang. Ya nggak bagus. Yang bagus ya tiap bertambah umur, bertambah juga kebaikan. Wala tafrahulan ojo, wala tafrah lan ojo bunga-bunga sira illa bi ziyadati ilmin, angin kelawan tambah ilmu. Nah, ketika nambah ilmu lah itu layak untuk bergembira. Aw amalin atau amal solehin kang soleh. Fa innahuma karena sak temene karone ilmu lan amal soleh, karena kedua-duanya ini ilmu dan amal soleh. Iku rafiqaka konco loro ira. Ya, kedua-duanya ini teman kita yang sejati. Teman sejati adalah amal, kata Ustaz Jeffrey itu. Teman sejati itu adalah amal kita. Yus hibani kang apa ngancani karone ing sira. Dua-duanya akan menemani fil qabri dalam kuburan. Hayatu yatakhallafu ing dalam akirane padha ninggal angka saking sira sapa ahluka ahli ira. Yang keduanya, ilmu dengan amal itu akan menemani kita di dalam kubur. Pada saat ahli kita, mungkin istri, anak kita, semua meninggalkan. Wa malika lan bondoiro. Apa maluka lan bondoiro. Wa waladuka lan anak iro. Wa astiqa'uka lan biro-biro konco iro. Akan meninggalkan semuanya ketika dikubur. Istri, harta, anak, teman, sahabat, semua mengantar hanya sampai di pinggir kubur. Begitu kubur ditutup selesai, ditinggal, udah ditinggal selesai, habis nggak ada. Kecuali itu tadi, seperti orang yang pertama yang pangkatnya kayak Kiromil Baroroh, yang keberadaannya itu kebaikannya masih diceritakan. Maka kebahagiaan sekali bagi orang yang sudah meninggal tapi kebaikannya masih terus berjalan. Itu orang-orang yang berbahagia. Sudah selesai. Tsumma idza asfarat, mangko nalikane wis kuning-kuning, ketika sudah senja ini, apa syamsu srengenge. Ketika sudah senja, sudah petang, fastahid mangko nemen-nemenono sira, maka berusahalah anta'uda ing yen to bali sira ilal masjid maring masjid. Nah, begitu matahari sudah mulai kuning, sudah mulai senja, usahakan untuk kembali ke masjid lagi. Qoblal ghurubi dalam saat durunge surupe srengenge. Sebelum matahari terbenam kita sudah ada di masjid. Wa tastaghilu lan ketunggul sapa sira. Kita sibuk. Wa tastaghilalan ketunggul sapa sira bitasbihi kelawan tasbih. Wal istighfari lan istighfar. Kita sibukkan diri kita dengan tasbih istighfar. Fa inna fadla hadal waqti,
Karena saat temennya utamanya ikilah waktu ini menjelang matahari tenggelam ini. Iku kafad lima koyo keutamane barang atau waktu qabla tulu'i dalam saat durunge muncul dari srengenge. Jadi sama. Jadi ketika menjelang matahari tenggelam itu keutamanya sama dengan ketika matahari sebelum terbit. Habis subuh yang sudah diterangkan kemarin itu. Qala ngendika Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Nih ayatnya jelas ini. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Waqra lan maca sira. Bacalah qabla ghurubis syamsi dalam sadurunge surupe srengenge. Bacalah sebelum matahari tenggelam wasyamsi wa duhaha ing surat wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Kemudian wal laili idza yaghsha dan surat wal laili idza yaghsha. Nah, berikutnya ini surat berikutnya yang kedua. Wal muawwidzataini lan surat muawwidzatain yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini sebelum matahari terbenam itu sudah baca itu. Walitaghrab lan becik surup alaika ing atase sira apa asyamsu srengenge wa anta halu tawisira ku fil istighfarin dalam istighfar. Usahakan ketika matahari terbenam itu kita dalam kondisi sedang beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketika matahari terbenam kita dalam kondisi sedang beristighfar, ya harus diampuni. Dan ini memang tuntunan dari hidayatul hidayah seperti itu. Faidza sami'ta, mongko nalikane krungu sira ketika kita mendengar al-adzana ing adzan, adzan maghrib berarti ini. Fa ajibhu mongko jawab sira ing adzan. Waqulan ngucap sira ba'dahu dalam sawise adzan dan ucapkan setelah adzan, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa khuduri salatika wa aswati du'atika antu tiya Muhammadanil wasilah. Doa nerusna sira ing donga seperti yang di awal. Al-wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajatul aliyah rafi'ah wab'athu maqaman mahmudah alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ditambah lagi birahmatika ya arhamar rahimin sampai sana. Doa nerusna sapa sira ing donga atau nyempurnakna sapa sira ing doa kama kaya keterangan sabaqo kang wis dingin apa ma. Summa sholli mongko nuli salat sira. Kemudian kita salat. Al fardhu ing salat fardu. Ba'da jawabil muadzini ing dalam sawise jawab muadzin. Wal iqamati lan iqamat. Jadi di sini kalau menurut keterangan kitab ini maka praktis setelah azan itu langsung kemudian sholatnya sholat fardu tanpa ada sholat sunnah. Akan tetapi ada yang sampai sifatnya melarang karena waktu ba'dal asri sampai huruf itu sampai kemudian ke sholat maghrib. Tapi dalam kitab Bajuri diterangkan bahwa setelah adzan maghrib itu boleh untuk sholat sunnah qobliyah itu ada, boleh. Dan itu keterangannya juga ada, walaupun bukan kategori yang muakkad. Tapi boleh untuk melaksanakan sholat qobliyah. Tapi di sini melihat syaqul kalamnya, melihat susunan rangkaian dari kitab Bidayah ini, begitu selesai kan, begitu selesai summa sholli al fardhu, langsung berarti salat fardu. Berarti tanpa ada salat sunnah qobliyah. Summa sholli mongko salat sira al fardhu ing fardu ba'da jawabil muadzini ing dalam sawise jawab muadzin wal iqamati lan iqamah. Wa sholli lan salat sira ba'dahu ing dalam sawise fardu. Nah, setelah fardu lah ada salat. Qabla an tatakallama ing dalam sadurunge yen to guneman sapa sira sebelum berbicara, sebelum bercerita apapun, itu kemudian kita sholat rakaataini ing rong rakaat. Maunya tata kalam di sini bukan tata kalam yang kemudian dzikir atau irid, tapi di sini yaitu tata kalam bi kalamil lagha atau bi kalamid dunia. Maunya kalam-kalam yang selain dzikir kepada Allah.
Jadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum berbicara yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang kebaikan lah, katanya seperti itu. Katakan seperti itu. Itu sholat sunnah 2 rakaat. Fahuma utawi rakaat ini ikuroti bal maghribi, sholat rawatibe maghrib. Rong rakaat rawatibe maghrib. Jadi sholat rawatib ba'diyah. Wa in sholaita lan lamun sholat sapa sira ba'dahuma ing dalam sakwise rakaat ini, dan ketika kita sholat setelah 2 rakaat ba'da maghrib ini arba'an ing 4 rakaat tutiluhunna kang ndawakake sapa sira ing arba'an kemudian dibaca di sholatnya itu yang panjang fahunna mangko tawi arba'an 4 rakaat aidon halimaliku sunnatun sunnah, itu pun termasuk sunnah. Jadi setelah sholat 2 rakaat sholat sunnah lagi 4 rakaat yang panjang, yang kemudian disebut sholat awabin. Jadi nanti dengan ba'diyah menjadi 6. Wain amkanaka mongko lamun mungkinake ing sira, ketika mampu ya antanwiya in amkanaka lan mungkin ya ing sira apa antanwiya yen to niat sapa sira al i'tikafa ing i'tikaf. Jika mungkin niatkan ini adalah i'tikaf ilal isya'i temu kemarin isya sampai waktu isya. Wa tuhiyalan lan ngurip-urip sira. Wa tuhiyalan ngurip-urip sira ma ing waktu bainal isya ini dalam antarane maghrib isya. Kita usahakan menghidupkan waktu antara maghrib isya bis sholati kelawan sholat. Lah nonton sinetron, tidak dengan nonton sinetron atau melihat TV, tapi diisi dengan sholat, karena ini waktu yang termasuk waktu-waktu utama untuk jangan sampai makruh malah mengisi waktu bainal isya ini dengan selain untuk beribadah. Jadi untuk kesibukan yang selain berzikir, tadarus, qiraatul Quran, ngaji itu selain itu enggak makruh pokoknya. Sampai habis maghrib kalau untuk kerja itu termasuknya bagian daripada makruh bainal isya ini. Fa'al mongko nglakonono sira. Fa'al mongko nglakonono sira. Titik. Waduh ya ma bainal isya ini bisolati fa'al mongko nglakonono sira. Faqad waroda mongko teman-teman wis temeka. Fi fadli dzalika dalam keutamaane mengkono-mengkono waktu setelah maghrib ini. Ma barang keterangan baik hadis layuk kang ora den itung apa ma, karena waktunya waktu yang utama sekali, banyak sekali hadis yang menerangkan tentang hal tersebut yang sudah tidak terhitung banyaknya, tinggal kita melaksanakan saja lah. Kalau kita terlalu mencari dalil mana lagi malah nanti ketemu mencari dalil nggak mau melaksanakan. Wahia utawi 4 rakaat yang setelah 2 rakaat ba'da maghrib itu iku nasyatul laili aran nasyatul lail, maksudnya yang membangkitkan waktu malam, nasyatul lail. Li'annahu krana sak temene emak iku awwalunas atin kawitane mangsa wengi. Iku kawitane mangsa wengi. Awalunas atin ya awal daripada malam kita. Wahya utawi 4 rakaatin iku sholatul awwabina, sholat awabin, disebut sholat awabin. Wasu ilalan den takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi saking pengendikane Allah taala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ketika Nabi ditanya tentang tafsirnya tatajafa junubuhum 'anil madaji', faqala mongko ngendika sapa Nabi bersabda, iya utawi tatajafa junubuhum iku as-sholatu sholat, ma iku as-sholatu ma sholat iku as-sholatu sholat ma ing dalam waktu bainal isya ini ing dalam antaranya maghrib lan isya. Fa innaha krana sak temene ma bainal isya ini ikut dibungi langake apa ma bimulaghatin nahari ing pira-pira barang lahane raino.
Jadi loh yang waktu siang hari itu akan hilang dengan melaksanakan sholat tersebut. Wa tuhti barang yang bersihake opo ma akhirahu ing akhire nahar. Wal mulaghatu utawi mulaghat iku jam'u malghatin jam'u lafat malghah. Wa hiya utawi malghah iku minal lahwi dan ambil sekang masdar lahwi. Kalau dari masdar lahwi artinya ya itu adalah hal-hal yang nganggur, sesuatu yang tidak bermanfaat. Faida dakhaltal waqtul isya wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu untuk malam hari ini. Jadi intinya kita isi waktu malam ya habis asar malam menjelang sampai ini nanti besok isya ya sampai pada maghrib itu dengan hal-hal yang sudah tertata rapi menjadi aurat. Aurat itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, kebaikan yang dilakukan berulang-ulang. Jangan sampai itu menjadi maju mundur. Ini diajukan saja karena ada seperti ini. Jangan, tapi didisiplinkan. Usahakannya seperti itu. Ya kecuali kalau ada hal-hal yang urgent yang mendadak itu beda lagi. Maka kemudian ada orang-orang yang kemudian berthariqah. Thariqah itu diantaranya ya mendisiplinkan kita dalam berzikir, berwirid kepada Allah, dan zikir yang kemudian memang kewarid yang mutasil sampai kepada Rasulullah SAW. Di antaranya ya dalam rangka untuk seperti itu menata kegiatan zikir yang memang ajib, kontinu, rutin, bahasanya istiqomah, ada seperti itu. Mungkin seperti itu untuk malam hari ini kajiannya. Kemudian besok faida dakhalta waqtal isya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan besok lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi miqdaril azim. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.